Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kita awali dengan berdoa. Nah, setelah berdoa, kita akan melanjutkan materi kita setelah kita melakukan mid semester beberapa hari yang lalu. Nah, untuk bab berikutnya kita akan membahas tentang masuknya Hindu-Buddha dan munculnya negara tradisional kerajaan Hindu-Buddha. Nah, adapun submateri yang pertama yaitu tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, yang kedua ada perkembangan agama Hindu-Buddha di India terutamanya. Nah, di sini bisa kita lihat sejak bangsa Arya membawa pengaruh tulisan, kemudian bahasa, teknologi, dan kepercayaan. Kepercayaan yang dibawa bangsa Arya adalah Veda atau Weda. Kemudian setelah sampai di India, Veda mengalami percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida sehingga melahirkanlah yang namanya agama Hindu. Nah, yang kedua, Hindu ini bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Nah, kalau kalian memperhatikan, kebanyakan film-film India itu mereka banyak memuja para dewa. Nah, 3 dewa yang dipuja oleh Hindu yaitu ada Dewa Brahma, yaitu dewa pencipta. Yang kedua ada Dewa Wisnu, bisa disebut juga dengan dewa pelindung. Yang ketiga ada Dewa Siwa, yaitu dewa pembinasa. Nah, Dewa Siwa ini adalah dewa yang paling jahat. Nah, selanjutnya ketiga dewa itu dikenal dengan sebutan Trimurti. Nah, apakah itu Trimurti? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, kitab suci agama Hindu adalah Weda. Nah, untuk agama Hindu kita sudah sedikit penjelasan dari Ibu. Nah, di sini sudah sangat jelas ditampilkan di PowerPoint. Silahkan kalian baca ulang, kemudian sambil membaca bukunya juga terlebih dahulu. Nah, kitab Weda ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, Rigweda, ada Samaweda, Yajurweda, dan Artawaweda. Nah, di mana Rigweda itu berisi terhadap pujian dewa, sementara Samaweda berisi nyanyian-nyanyian suci. Nah, Yajurweda ini berisi mantra-mantra, sedangkan Artaweda bersifat doa untuk penobatan. Nah, selanjutnya di samping kitab Weda ada juga namanya kitab Brahmana dan Upanishad. Masyarakat Hindu terbagi ke dalam 4 golongan disebut kasta. Nah, kasta-kasta yang sudah ditampilkan di sini, saya kira kalian sudah tidak asing lagi karena ini sering sekali dipelajari pada waktu SMP, itu ada dipelajari tentang kasta-kasta. Nah, di mana kita ketahui kasta Brahmana merupakan kasta yang paling tertinggi, di mana tugas kaum Brahmana adalah menjalankan upacara-upacara keagamaan. Nah, yang kedua, itu kasta yang bertugas menjalankan pemerintah, seperti raja bangsawan dan prajurit. Yang ketiga, ada namanya kasta Waisa. Nah, kasta Waisa ini merupakan kasta dari rakyat biasa, yaitu seperti para petani, pedagang. Nah, yang terakhir sudah seperti tingkatan yang sudah saya tuliskan di sini, kasta Sudra adalah kasta golongan terendah, di mana kasta ini golongan hamba sahaya atau para budak. Nah, dari sekian 4 kasta ini, jika ditanya manakah kasta yang paling tertinggi, yaitu kasta Brahmana. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan Buddha. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang Hindu. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan Buddha. Nah, muncul sekitar tahun 500 Masehi. Nah, pada waktu itu India telah berkembang di kerajaan-kerajaan Hindu sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya, ada
raja yang bernama Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak terlepas dari yang namanya tokoh Siddhartha Gautama. Nah, untuk kerajaan-kerajaan Hindu nanti kita akan membahas pada pertemuan berikutnya untuk lebih jelasnya. Jadi kalian harus memperhatikan penjelasan hari ini jika kalian ingin mengetahui kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ataupun kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka yang artinya 3 keranjang. Nah, kitab ini terdiri dari namanya Kitab Pitaka yang berisi tentang aturan-aturan hidup. Yang kedua yaitu kitab Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar memberikan pelajaran. Yang ketiga ada namanya kitab Abhidharma Pitaka yang berisi tentang filsafah atau falsafah agama. Nah, selanjutnya setiap penganut Buddha itu dituntut untuk menjalankan Tridharma, 3 kebaktian. Yang pertama, saya berlindung terhadap Buddha, saya berlindung terhadap Dharma, dan saya berlindung terhadap Sangha. Nah, sangat berbeda tadi dengan Hindu, itu juga ada yang mereka jalankan, yaitu Trimurti. Kalau ini, agama Buddha itu menjalankan Tridharma. Nah, umat Buddha juga mempunyai 4 tempat utama yang dianggap suci. Tempat-tempat tersebut memiliki hubungan dengan Harta. Tempat-tempat itu sebagai berikut. Ada Taman Lumbini, ada Taman Bodhgaya, ada Taman Benares, dan ada Taman Kusinegara. Nah, nanti tugas kalian itu mencari keberadaan di mana sih Taman Lumbini ataupun Bodhgaya ataupun Benares dan Kusinegara. Silahkan kalian kerjakan di e-learning. Kalian jawab di e-learning. Inilah tugas pertama kalian tentang sejarah Indonesia. Nah, selanjutnya persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas persatuannya, yaitu masuknya Hindu, masuknya Buddha, sekarang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dengan penemuan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nah, adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi berarti agama Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Nah, teori itu sebagai berikut, dibagi menjadi 4. Nah, di sini ada namanya teori Brahmana, menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, yang kedua itu ada namanya teori kesatria. Teori kesatria ini bahwa pengaruh Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum kesatria, di mana Indonesia mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang menyebar agama Hindu. Yang ketiga ada namanya teori Waisana. Teori Waisa ini menyatakan bahwa pengaruh agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Waisa. Para penyebar ini terdiri atas para pedagang yang berasal dari India. Nah, yang keempat itu teori arus balik. Teori arus balik ini menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri, di mana mereka awalnya diundang dan datang sendiri ke India untuk belajar agama Hindu. Setelah menguasai ilmu tentang agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan pengaruh Hindu di Indonesia. Nah, yang selanjutnya mungkin agak panjang materi kita kali ini karena keterbatasan waktu juga, jadi kalian bisa sambil membaca-baca bukunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat, saya ambil saja salah satunya. Ada namanya seni patung berupa patung dewa agama Hindu dan patung Buddha yang terbuat dari kayu, batu, atau perunggu. Bisa kalian sambil baca atau sekali membuka slide-nya ya. Selanjutnya kita masuk kepada kepercayaan atau agama. Nah, sebelum masuk pengaruh India, kepercayaan yang berkembang di Indonesia masih dinamisme
dan animisme dengan berakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Nah, sebelum masuk ke pemerintahan politik, saya jelaskan sedikit kepercayaan tentang dinamisme, yaitu pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan kekuatan benda-benda, pasukan, serta kepercayaan kekuatan alam. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pemerintah atau politik. Nah, struktur sosial masyarakat Indonesia berbentuk suku yang pimpinannya ditunjuk atas prinsip primus dan inter pares. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, sistem pemerintah ini berubah menjadi kerajaan. Nah, yang ketiga itu namanya pendidikan. Indonesia pernah menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan agama Buddha yang bersifat atau bertaraf internasional. Hal ini dibuktikan dengan catatan perjalanan insting. Nah, tugas kalian yang kedua, carilah pengertian mengenai apa sih pengertian dinamisme dan pengertian animisme. Itu tugas yang kedua. Nah, saya ulangi, tugas yang kedua kalian adalah apa yang dimaksud dengan dinamisme dan animisme. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat Indonesia mengenal penanggalan tahun Saka. Perbedaan waktu antara tahun Saka dan Masehi sekitar 78 tahun. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk tugasnya, silahkan kalian cari, perhatikan, dan baca bukunya. Nah, tadi kan sudah ada 2 tugas pertanyaan yang saya sampaikan. Untuk 3 lagi pertanyaannya, silahkan kalian menjawab soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan manusia dalam hidup keberlanjutan? Soal yang keempat, mengapa manusia purba memilih tempat tinggal di tepi sungai, tepi danau, atau di gua-gua? Pertanyaan yang kelima, jelaskan kepercayaan yang berkembang di Kerajaan Kutai berdasarkan bukti yang ada. Nah, untuk 3 pertanyaan dari materi ini, itu pertanyaan refleksi untuk bab yang lalu-lalu. Nah, untuk 2 pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah hal yang harus kalian pahami mengenai penjelasan kita hari ini. Nah, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.